Pemirsa, harga minyak sawit mentah berhasil membukukan lonjakan tajam di sepanjang pekan lalu, di mana harga CPO tercatat senilai Rp4.125 Malaysia per ton, sekaligus menjadi yang tertinggi di sepanjang sejarah. Harga minyak sawit mentah sukses membukukan lonjakan signifikan pada pekan lalu, di mana harga CPO di Bursa Malaysia melonjak 10,26% secara point to point, atau senilai Rp4.125 Malaysia per ton, sekaligus menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, berkurangnya pasokan dan pelemahan nilai tukar ringgit Malaysia juga ikut mendorong peningkatan harga CPO. Bahkan Malaysian Palm Oil Board mencatat produksi CPO pada Februari 2021 tercatat sebanyak 1,1 juta ton, atau turun 1,85% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, pemerintah Malaysia dan Arab Saudi saat ini tengah melangsungkan negosiasi seputar pembelian CPO, di mana pada tahun lalu Arab Saudi mengimpor sebanyak 300.000 ton CPO dari negeri jiran, dan rencananya akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton dalam waktu dekat. Nantinya, jika tren kenaikan harga minyak sawit mentah ini terus berlanjut, maka Indonesia akan sangat diuntungkan, sebab CPO merupakan salah satu komoditas ekspor utama tanah air dengan nilai ekspor lemak dan hewan nabati mencapai 2,36 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber ADX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan bahas topik pemenuhan kebutuhan biodiesel nasional di tengah kenaikan harga CPO. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Tungkor Sipayung yang merupakan founder dan direktur eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau disingkat dengan PASPI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Tungkor, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Pak Tungkor sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sebelum kita membahas komitmen pemenuhan kebutuhan biodiesel nasional ini, Pak Tungkor, bagaimana Anda melihat kenaikan harga CPO global Pak dalam beberapa waktu terakhir dan sudah menembus ke level tertingginya di sepanjang sejarah, Pak Tungkor? Ya, memang sekarang kondisinya di pasar global itu terjadi excess demand, ya. Excess demand bukan karena pertumbuhan permintaan yang terlalu berlebihan, tapi sebetulnya lebih banyak kepada pasokan yang sangat langka. Nah, ini adalah dampak pandemi daripada secara global. Nah, kami mencatat stok minyak sawit di pasar internasional itu, khususnya di negara-negara importir, itu turun sekitar 26% itu dari posisi 2019. Dan di awal tahun 2021 itu turun lagi menjadi sekitar 28-53%. Jadi sekarang ini dunia kekurangan minyak sawit. Itu yang mendorong kenapa harga itu naik terus. Begitu. Ada proyeksi tidak Pak Tungkor kondisi ini akan berlangsung beberapa waktu ke depan Pak? Nah, ini kan terjadi, kenapa tadi terjadi stok yang menurun, itu pertama di negara-negara penghasil minyak sawit, khususnya Indonesia dan Malaysia, itu pengaruh El Nino tahun 2019 itu masih berlangsung sampai hari ini. Dan ini kita perkirakan sampai bulan Juni di tahun ini, di semester 1 gitu ya. Nah, jadi harga ini akan di atas ya naik turun tapi di atas gitu sampai kira-kira semester 1 tahun ini. Tapi setelah semester 2 itu produksi kita sudah rebound baik di Malaysia maupun di Indonesia, sehingga nanti itu akan kenaikan harganya akan turun. Baik, idealnya di level berapa Pak dengan sudah menyentuh ke level 41-an dari harga CPO sampai sejauh ini? Ini sebetulnya kan di awal tahun ini belum harga yang tertinggi yang pernah dicatat sawit ya. Itu tahun 2008, 2011, 2012 itu harga sawit itu bisa menyentuh sampai 1.200 US dollar. Jadi di atas 4.200 ringgit Malaysia gitu ya. Yeah. Nah, jadi ini akan berlangsung di atas 1.000 ini sampai di awal semester 1 ini, yaitu kira-kira sampai bulan Mei. Tapi setelah itu akan turun gitu. Rata-rata harga minyak sawit kita nanti di 1 tahun ini rata-ratanya sekitar 800 US dollar per ton.
Baik, kenaikan harga CPO tentu memberikan angin segar dan ini juga sudah terlihat dari kinerja beberapa emiten yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, terutama untuk saham-saham berbasis CPO ini mengalami posisi laba di sepanjang 2020 lalu mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Tungkot. Nah, ketika kenaikan harga CPO yang mengalami penguatan yang cukup signifikan, bagaimana Anda melihat komitmen produsen CPO untuk memenuhi dalam kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk biodiesel, Pak Tungkot? Betul, ini godaan baru ini bagi produsen biodiesel, ya. Godaan baru juga bagi pemerintah. Kalau ini B30 tidak ada dalam negeri, ekspor meningkat, mungkin para produsen sawit yang juga produsen biodiesel itu akan menikmati gain yang lebih besar, gitu ya. Pemerintah juga akan memperoleh pajak dari pungutan yang lebih besar. Tapi itu adalah godaan. Jadi perlu disadari bersama baik oleh pemerintah maupun dari pelaku usaha, B30 adalah salah satu dan paling penting dalam menentukan harga dunia saat ini. Kalau B30 tidak jalan di dalam negeri, itu harga akan langsung terjun bebas. Ini hati-hati pemerintah dan pelaku usaha. Jangan tergoda dengan keuntungan jangka pendek, ya. Jangan tergoda dengan keuntungan jangka pendek. Kalau kita mau ingin harga ini bagus sampai di akhir tahun, maka disiplinkan diri, berhasilkan B30. Itu kuncinya, gitu kan. Jadi ini jangan hanya dilihat B30 ini hanya sebagai alat pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor solar. Tapi yang paling penting sebetulnya bagi industri sawit itu adalah ini B30 ini adalah alat stabilisator, alat untuk mencegah berlimpahnya minyak sawit di pasar internasional yang membuat harga CPO itu jatuh, gitu. Bayangkan Indonesia itu adalah produsen terbesar minyak sawit dunia, eksportir terbesar minyak sawit dunia, ya. Dengan B30 berarti sekitar 8 juta ton setiap tahun, ya, minyak sawit kita tidak alirkan ke dunia internasional, tapi kita pakai di dalam negeri. Itu sama dengan kira-kira 800 ribu ton setiap bulannya. Ini sangat signifikan mempengaruhi cadangan minyak sawit dunia. Kenapa itu turun tadi cadangan minyak sawit dunia itu setiap negara di Cina, di India, di Eropa dan juga di beberapa negara lain, itu karena kita pakai itu ke dalam biodiesel dalam negeri sehingga harga internasional naik. Ya, itulah yang kita nikmati saat ini, gitu kan. Jadi saya selalu mengingatkan para pengusaha dan juga pemerintah jangan sampai kendor program B30. Kalau perlu dinaikkan, gitu. Seperti itu. Baik. Menarik Pak Tungkol, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa tetap bersama kami, Margaret akan segera kembali sesaat lagi.